Hai, saya Rihan. Podcast Meja Makan adalah tempat tukar tambah kosakata yang akan membahas buku abiku memang beda dan nasihat-nasihat. Karena makan adalah rezeki tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, maka kita perlu menyantapnya dengan berbahagia dan bersama teman makan. Jadi saya juga pernah dengar di obrolan, kalau nggak salah Bapak pernah diundang ke suatu talk show gitu. Di situ Bapak bilang kalau sebelum menikah Bapak udah declare Bapak nggak akan menyekolahkan anak Bapak gitu. Memangnya ya mungkin tadi Bapak udah bilang kalau misalnya memasrahkan ke pihak ketiga ini nggak mengenali si anak ini gitu. Tapi apakah sampai perlu untuk tidak menyekolahkan Pak gitu? Apakah menyekolahkan itu menjadi sesuatu yang salah, mungkin bisa dikatakan mudahnya, atau gimana? Saya dalam kondisi yang sekarang ini tidak ingin mempertentangkan sistem, karena saya harus menghormati sistem. Tapi di dalam negara kita, sistem yang saya anut ini juga di apa istilahnya, dilindungi setidaknya, karena memang ada homeschooling kan. Gitu. Nah, saya ingin mengatakan begini. Bagi saya, sekali lagi, mendidik anak itu persis kayak menanam pohon. Mendidik anak itu persis menanam pohon. Misal saya ambil contoh, saya ingin menanam cabai lah misalnya, pohon cabai. Pertama kali ketika kita ingin menanam ini, yang kita harus lakukan itu adalah bibitnya dari biji-bijinya itu, bijinya dari lombok ini, kan kita masukkan dulu ke air semalam, digerminasi, ya kan? Ditutup, kemudian didiamkan semalam. Yang tenggelam kita tanam, yang ngapung kita buang. Untuk memilah dulu nih, mana yang terbaik, ya kan? Fase ini kalau di dalam kehidupan manusia itu kan sama kayak persis fase yang namanya kehamilan di janin anak di rahim ibunya kan, ya kan, isinya air kan. Artinya dia benar-benar tertutup, gitu. Setelah itu kemudian begitu dia keluar, dia ditanam ke media tanam. Yang itu kalau di para petani itu, dia harus tetap masuk di dalam ruang kaca, yang kemudian dia harus terlindungi dari sinar matahari langsung, dan dia tidak boleh kena yang namanya udara secara langsung. Karena ini masih dalam kondisi yang baru, dan dia dimasukkan itu juga nggak boleh langsung tajam dalam, ya cuma digeledakin aja, ditutup situ. Tetap harus dirawat sama yang namanya petaninya. Itu kan berarti bayi, ya kan? Kalau bayi itu kan ada yang namanya, dia kan nggak bisa Rihan misalnya punya anak kemudian dilepas di sinar matahari langsung, dibiarin begitu aja tanpa ada ini. Ya, ada orang gedong dulu, terus kemudian dirawat, dilindungi lah. Yang melindungi adalah sang ibunya. Nah, kemudian yang terkait dengan kemudian di biji ini, begitu dia sudah agak lama, dia muncullah satu tunas. Anaknya, berarti itu sama saja anaknya, dia sudah dalam kondisi tengkurap lah dan seterusnya. Begitu ada daunnya, dia sudah bisa kemudian jalan. Begitu kemudian ini sudah kuat daun dan batangnya, sekali lagi, dia masuk ke fase kanak-kanak udah selesai, berarti dia masuk ke fase baliknya, di mana ini tunas dan batangnya dia sudah kuat. Berarti kalau dia sudah kuat tunas dan batangnya, apa harus dilakukan oleh petani? Memindahkan dari rumah kaca itu pergi ke alam sesungguhnya, ya kan? Menuju ke alam sesungguhnya, berarti di sawah benar-benar, yang sudah ketemu dengan sekian banyaknya. Balik pun sama, berarti dia sudah harus pergi ke dunia dia yang sesungguhnya. Dia sudah harus melalang buana ke alam yang sesungguhnya, ketemu dengan kenyataan yang sesungguhnya.
Nah, kebanyakan pendidik kita itu kebalik-balik. Fasenya yang harusnya itu dilindungi dari fase kanak-kanak sampai sebelum balik, justru diberikan pada pihak lain. Disuruh seolah-olah dia itu pergi ke alam yang sesungguhnya. Tapi begitu dia sudah dalam fase baliknya, justru diminta untuk mendekat kepada kita. Bu, jangan pergi, janganlah pergi ke sana dan seterusnya. Karena kebanyakan berpikir kebolak-balik seperti ini cara nanamnya, maka generasinya menjadi generasi yang melo kan, ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau saya sendiri untuk menjelaskan yang tadi saya urutkan, kalau saya sendiri mengambil prinsip dalam semua seri pendidikan saya itu sederhana. Yang pertama itu saya mengikuti benar yang namanya dari pertumbuhan anak itu, mulai dari yang namanya janinnya, saya juga persiapan. Maksudnya dari fase awal berhubungan suami istri sampai kemudian janinnya, sampai kemudian anak ini lahir, sampai kemudian anak ini dalam kondisi balik, itu semua ada yang namanya persiapannya semuanya. Dan memang ada fase rekayasa dari kita sebagai orang tua, karena kan kita sekali lagi mengantarkan makhluk ini kepada yang terbaik gitu. Iya kan? Mengantarkan makhluk ini atau anak-anak kita ini kepada yang terbaik. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan berarti? Ya kalau bayi ya kita harus benar-benar melakukan perawatan yang saya katakan tadi. Sampai kepada fase balik. Nah ini kata kuncinya, karena Umar berada di dalam fase ini. Fase balik. Seluruh hal yang untuk mempersiapkan dia balik, nah itu saya berikan semua ke dia. Artinya apa? Ketika dirinya itu di dalam fase balik, itu kan berarti 100% saya ini tidak perlu lagi untuk nafkahi dan segala macam. Dan dia silahkan berjuang di muka bumi ini atas dasar karena memang dia sudah balik. Berarti apa yang harus saya berikan kepada dia? Pertama itu adalah otaknya itu berisi ilmu pengetahuan. Yang kedua fisiknya memang dia harus kuat. Yang ketiga baru jiwanya, dia harus punya jiwa yang tenang, kuat ya, mentalnya. Artinya di situ seluruh halnya itu, itu saya persiapkan dari awal. Itulah semua materi-materi di dalam yang ditulis Umar itu, pada akhirnya memang sedang menyiapkan Umar untuk balik. Sebalik itu ya. Pada akhirnya menyiapkan Umar untuk balik. Ini kan sebetulnya ada, setahu saya 7 ya. 7 nanti direncanakannya. Kalau dulu Umar store ke saya itu Umar sudah selesai di fase awal. Kemudian ada sedikit tambahan-tambahan diskusi-diskusi dengan Hak sama Buk dan seterusnya, yang akhirnya kemudian kita scratch itu menjadi 7 jilid. Tapi alhamdulillah Umar juga merasa bahagia untuk menuliskannya. Jadi itu persiapan untuk balik. Persiapan untuk balik seluruh halnya. Nah, Umar sekarang ini sebetulnya bersama saya lagi, kaidahnya itu persiapan untuk menikah. Untuk saat ini. Karena dia sudah selesai melewati baliknya. Iya kan? Maisah dia sudah bisa mencari penghasilannya dia sendiri, dia sudah bisa berpikir logisnya, dia sudah mulai tertata. Fisiknya dia sudah belajar di pondok yang naik gunung, naik turun gunung, jalan kaki itu ya biarin aja dia kena itunya dan seterusnya. Kemudian dia juga sudah terterpa sebelum balik itu banyak hal. Belajar dari insting mencari gurunya, dia sudah terterpa dengan baik gitu. Saya pikir mencari guru sekian, ditemui satu-satu dan seterusnya, dia juga sudah, saya pikir nanti kalau dia mencari yang masuk ke dalam fase baik, insya Allah dia akan bisa berjalan dengan sendirinya. Nah di situ nanti saya baru akan bicara soal unsur hasab itu masuk di sekian-sekian ini, perjalanan hidupnya ini dia. Misalnya karena gini Mbak, hasab itu kenapa penting? Salah satunya adalah, coba kalau kita perhatikan di dalam surat Ali Imran itu di Quran, ada satu-satunya orang biasa, keluarga ya, yang isinya orang biasa, bukan nabi, tapi
jelaskan di dalam Al-Quran. Ini kan berarti ada sesuatu yang paling penting dari keluarga ini. Itu namanya adalah keluarga Imran. Keluarga Imran itu, Ali Imran. Iya kan, di Ali Imran. Kenapa? Salah satu penjelasannya itu adalah bahwa keluarga ini itu menghasilkan keturunan yang karya yang meningkat. Hasabnya terjaga ya? Iya. Dan bertumbuh. Sekali lagi, dan bertumbuh. Iya kan? Ini kan harusnya jadi pattern buat kita orang Muslim itu. Betul kan? Iya. Melahirkan Maryam yang baik, kemudian melahirkan Nabi. Harusnya kan kita sama begitu. Jangan sampai malah dia jauh lebih rendah daripada generasi yang sebelumnya. Nah, ini urusannya begitu. Makanya persiapan balik itu salah satunya adalah persiapan menyiapkan karya-karya terbaiknya dia itu. Karena memang pada akhirnya karya terbaik itu dihasilkan ketika dia memang sudah balik, sudah. Yeah. Saya sendiri kembali lagi kepada tadi yang pendidikan, panjang sekali ini jadinya ini. Karena runut ya, jadi maksudnya saya nggak bisa menjelaskan itu ya dan tidak, karena ini sekali lagi ada fondasi berpikirnya. Karena kalau kita kemudian terjebak pada ya saya tidak masuk di situ, ya saya cuma di sini, itu saja. Kadang-kadang kita ini akar nggak kuat, kita bisa mudah untuk bergerak pemikiran kita. Jadi pagi dele sok tempe gitu kira-kira. Nah, kalau kemudian kenapa saya tidak terlalu untuk memberikan itu sedari awal? Karena sekali lagi fasenya itu kan fase di mana sang petani yang seharusnya lebih dekat dengan tanamannya. Ya kan? Yeah. Sebelum dia disiapin ke alam lepas. Nah, yang paling tahu siapa? Terkait dengan bibit ini, petani. Nah, yang paling tahu dengan anaknya siapa? Orang tuanya. Jadi fase balik itulah fase di mana saya harus 100% dengan keluarga itu harus membersamai anak-anak kami. Jadi mulai dari lahir sampai baliknya. Setelah balik, silakan pergi kemana saja. Silakan pergi mengelarungi, kalau perlu seluruh dunia ini harus diarungi. Karena memang kita harus membuat anak-anak kita ini itu memiliki jiwa, itu jiwa perantau. Iya kan? Dia jiwanya adalah jiwa istilahnya petualang, pergi ke sana kemari untuk menganalisa. Itu harus, Pak? Kalau saya harus, karena anak saya laki-laki semuanya. Anak laki-laki itu yang paling utama dia, karena dia memang pemimpin. Kalau kemudian dia belajar hanya di wilayah kita saja, sekarang pertanyaan saya, berapa jumlah ilmu yang akan dia dapat? Karena ilmu ini tersebar luas di seluruh bumi ini. Oleh karena itu berjalanlah. Begitu dia sudah menemukan guru, duduklah setenang dan sekuat benda mati. Karena kadang kita ini tahu guru ini nggak puas, baru 1 semester aja udah mau pergi gitu. Padahal masih terlalu banyak yang akan diambil dari guru itu. Nah, kebanyakan dari murid-murid sekarang itu dia tidak cukup pandai dalam mencari guru terbaik, karena memang sering disuapi. Yang kedua, begitu menemukannya, dia tidak cukup pandai untuk sabar dalam menggali ilmunya. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan saya yang kemudian sudah terjawab di jawaban yang barusan luas banget itu. Saya tuh bertanya-tanya, Umar juga, saya kan sebelumnya pernah nih Pak, ada di salah satu video di kanal ini juga saya ngobrol sama Umar. Umar bilang 7 jilid ini adalah berisi nasihat persiapan balik dari Abi gitu. Abi bilang nasihat-nasihat ini adalah untuk mempersiapkan balik. Saya waktu itu bertanya-tanya gitu, apakah persiapan balik sekompleks ini gitu. Tapi kemudian terjawab sama Pak Adi bahwa ya karena setelah ini dia harus pergi ke alam lepasnya dia, pergi bertahan hidup sendiri lah gitu ya Pak ya. Jadi memang ini adalah pembekalan untuk, ya sama kalau misalnya mungkin orang tua mau ngelepas anaknya camping aja, pasti kan dibekalinnya banyak betul, gitu ya Pak ya. Oke. Sebetulnya persiapan itu yang saya lakukan memang sebelum menikah juga. Karena bagi saya pernikahan itu penting sekali fase ini.
Karena kebanyakan isu-isu yang muncul di dalam pernikahan yang orang gagal itu pada akhirnya menghasilkan generasi yang lemah, yang saya perhatikan ya. Oleh karena itu sebelum saya menikah saya sudah meriset di beberapa halnya, yang beberapa video mungkin saya sudah diwawancarai, mungkin dicari di beberapa video yang lain. Cuma memang gambarannya ada satu hal yang saya ingin ceritakan, bahwa ada satu kaidah dalam pernikahan itu. Pernikahan itu kan sebetulnya adalah bersatu, disatukan dan disandingkan. Maka saya nikah dan kawin kan ya. Artinya saya disatukan dan saya disandingkan. Ada dua unsur ini, dua kata ini. Kalau dia sudah dua orang ini sudah disatukan, berarti itu kan hilang hijab. Pembatasnya sudah tidak ada. Oleh karena itu kan kita bisa melihat fisik dan seterusnya kan. Kebanyakan orang itu berhenti melihat di fisik yang hijabnya terbuka, tapi lupa di satu hal, membuka hijab pikiran dari masing-masing antara suami dan istri. Membuka hijab pikiran. Karena kebanyakan pikiran yang ada di dalam suaminya itu tidak nyantol dengan istrinya, yang istrinya tidak kemudian nyambung dengan suaminya. Oke. Itulah di dalam pernikahan itu sudah tidak boleh ada yang disembunyikan, karena itu seterang benderang kita bisa melihat langit. Harusnya secara pikiran dua orang ini itu harus memiliki keterbukaan seperti itu. Hijabnya sudah hilang. Seorang suami harus memiliki visi, seorang istri harus memiliki visi, yang kemudian dilebur menjadi satu, disatukan. Jangan kemudian fisiknya terbuka tapi isi kepalanya masing-masing. Ini pula yang saya katakan tadi, banyak sekali keluarga yang kemudian, yang ini dari riset anak saya ya, yang ketemu dilaporkan ke saya gitu, yang antara ibu bapaknya itu nggak sevisi, apalagi anak-anak ya, benar. Maka rata-rata mereka ini memiliki visi masing-masing, tapi visi keluarganya lupa. Sehingga kadang-kadang anaknya ini bukan dididik dari ayahnya, tapi memang dididik dari orang lain. Sehingga begitu ditanyai siapa yang paling berpengaruh, bukan ayahnya. Nah ini kan sama-sama 50-50 dari kalau kayak begini nih. Bisa jadi kalau dia bertemu dengan orang yang baik, dia akan jadi baik anaknya. Tapi kalau bertemu orang yang buruk, berarti dia masuk dalam grup. Orang tuanya tidak mengantar dia kepada jalur yang benar kan? Sama saja lepas saja gitu. Nah kebanyakan yang saya riset itu adalah memang tertutup, ada hijab masih antara dua pikiran ini, suami istri itu tadi. Baru selesai hanya di fisik, tapi isi kepala itu belum. Yang kedua disandingkan berarti yang laki-laki harus tetap jadi laki-laki, harus berperilaku seperti layaknya seorang suami. Yang perempuan harus tetap menjadi seorang perempuan, dan dia harus menjadi berperilaku sebagai seorang istri. Jangan dipulak-balik. Nah kebanyakan dari kita ini, suami-suaminya ini malah ikut sama istrinya. Terutama bab-bab yang terkait dengan kalau yang paling banyak saya riset itu kan tidak cocoknya antara istri ini dengan ibu mertuanya. Kemudian istri ngedrive. Saya mau pergi ke ibu, ngapain pergi ke ibu dan seterusnya. Nah, ini suami malah kalah sama ini. Padahal dia harusnya keputusan itu ada di suami pada akhirnya, karena dia yang memimpin. Itu poinnya kan. Nah oleh karena itu sebelum memang dalam fase pernikahan itu ya memang harus ada agenda yang serius. Ini pula yang saya ajarkan kepada Umar anak saya. Dalam persiapan nanti dia sebelum menikah ini, memang dia harus, kalau saya biasanya mengajukan ke anak saya itu, karena saya dulu juga mengajukan ini, setidaknya kamu pergi ke calon bapak mertua atau ibu mertua itu kamu harus bawa proposal. Bisnis saja ada proposalnya kan. Saya ini kan investor, banyak sekali orang-orang yang datang ke saya untuk istilahnya mengajukan pendanaan dan seterusnya. Itu aja mereka bawa proposal. Lah kenapa you mau nikahin itu anak orang, you nggak ngajuin itu proposal? Itu orang sudah didik lama-lama sampai usia 20-an. Kemudian kamu datang ngasal. Nggak boleh. Kamu harus bawa proposal.
Nah, semua hal yang dia lakukan sekarang untuk menuju pernikahan adalah dia membawa ujung terakhirnya proposal. Mungkin jadi buku lagi kayaknya. Nanti dibaca banyak orang, Pak. Jadi nanti kalau saya biasanya dulu adalah kalau nanti saya menikah saya akan begini, kalau jadi suami saya begini. Termasuk yang ada 7 unsur itu tadi, waktu dan harta dan seterusnya. Ketika saya punya anak nanti saya begini. Ketika saya jadi kakek saya begini. Itu semua ada di proposal, Pak? Harusnya begitu. Seharusnya begitu cara berpikirnya. Supaya memang yang namanya organisasi rumah tangga ini itu jangan hanya sekedar organisasi biasa saja. Ini organisasi paling penting dalam peradaban. Berapa banyak yang namanya dalam Quran itu menceritakan soal keluarga ini? Ya kan, dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ya kan, Nabi Lut. Terus kemudian Ali Imran dan seterusnya itu. Nah, ini berarti dalam sektor keluarga itu sangat penting. Kalau itu penting berarti persiapannya juga harus sangat serius. Karena kita mengantarkan makhluk Tuhan yang dititipkan kepada kita. Itu poinnya. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.